Juga dipikirkan Pak, jadi jangan pikirkan cuma stadionnya, tapi fasilitas infrastrukturnya juga nggak disiapkan gitu. Kalau memang infrastrukturnya ini lokasi ini masih bisa diambil oleh pemerintah daerah, ambil Pak, jangan sampai swasta yang ambil, karena kalau swasta mengambil nanti dia seenak-enaknya dia membangun. Jakarta International Stadium segera tegak berdiri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari Save News. PT Jakarta Propertindo atau Jakpro atau Perseroda terus menyelesaikan pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Memasuki minggu ke-63, progres konstruksi pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS telah mencapai 35,8%. Saat ini kegiatan konstruksi memasuki pengerjaan Concourse Stadion Utama. Corporate Communication and Commercial Project JIS, Arnold Kindangen mengatakan, saat ini konstruksi sudah masuk pekerjaan Concourse Stadion Utama dengan pemancangan rem barat dan pengecoran balok rem timur. Sekedar diketahui, JIS akan dibangun dengan luas mencapai 235.127 meter persegi dengan daya tampung atau kapasitas mencapai 82.000 orang. Stadion ini juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern serta berstandar internasional yang akan menjadi kebanggaan warga Jakarta. Jakpro menjelaskan Jakarta International Stadium atau JIS dibangun dengan konsep multi-use. Artinya, JIS dapat difungsikan sebagai tempat menjual merchandise maupun retail. Proyek JIS direncanakan menelan biaya 4,4 triliun rupiah dan diproyeksikan rampung pada tahun 2021 mendatang. Construction Officer Jakarta International Stadium PT Jakpro, Fadilah Akmal Yusron, melalui keterangan tertulis pada Rabu 7 Oktober 2020 mengatakan, Jakarta International Stadium bertujuan terutama untuk pertandingan sepak bola, tetapi juga cocok untuk pertemuan besar, panggung pertunjukan, dan pameran. Dia menambahkan bahwa di bagian atas stadion telah dirancang juga untuk melayani skywalk, baik untuk berjalan di sekitar perimeter atas maupun untuk berjalan sampai ke bagian tengah atas atap tepat di atasnya. Akmal menambahkan, JIS bakal dilengkapi beberapa fasilitas untuk menunjang kawasan olahraga terpadu. Misalnya terdapat stadion utama, concourse, rem barat dan rem timur, 2 lapangan latih, public plaza, parkir outdoor yang dapat menampung 457 mobil, dan 76 lot bus. Selain itu, JIS bakal dilengkapi halaman parkir di dalam stadion yang berada pada lantai pertama dengan daya tampung 733 lot dan 22 lot dikhususkan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, menurut Akmal, JIS dirancang memiliki ramp sebagai pintu masuk utama bagi supporter dan konsors di lantai 3 yang menjadi sirkulasi bagi penonton dari stadion JIS. Adapun rem tersebut didesain dengan lebar 30 meter dengan panjang masing-masing kurang lebih 200 meter untuk sisi barat dan 160 meter untuk sisi timur. Dengan kelandaian tersebut, penyandang disabilitas juga dapat mengakses rem sebagai gate masuk. Terlebih juga, rem didesain untuk dilalui kendaraan pemadam kebakaran ketika ada kondisi darurat. Bahkan rencananya akan ada gate untuk masing-masing rem. Dia mengatakan nantinya concourse dan rem ini memiliki luasan 98.935 meter persegi. Adapun perencanaan tersebut dalam perhitungan agar mampu menampung orang sebanyak 82.000. Sementara itu di area concourse dan di dalam area tribun stadion terdapat 60 titik full height turnstile. Hal ini untuk mengantisipasi sirkulasi penonton yang akan masuk ke dalam area stadion. Menurutnya, terkini rem dan concourse sedang dalam tahap konstruksi, sedangkan rem timur sesuai dengan desain dikerjakan menggunakan pondasi tiang panjang dengan kedalaman kurang lebih 14 meter. Lalu menggunakan peel cap untuk menyatukan masing-masing tiang panjang. Di sisi tribun penonton, dia menerangkan JIS dirancang memiliki 3 cincin atau tier. Adapun tier pertama berada di lantai 2 sampai lantai 3. Tier 2 berada di lantai 4 sampai 5, sedangkan tier 3 berada di lantai 6 sampai 9. Tier 1 memiliki jumlah kursi reguler 22.217. Tier 2 memiliki kursi reguler 15.000 dan tier 3 memiliki kursi 38.994.
Sementara itu, proses perencanaannya Tribun JIS dibuat parabolik agar sesuai dengan ketentuan terkait sudut pandang penonton. Sehingga dalam ketentuannya penonton tidak boleh terhalangi pandangannya oleh penonton yang ada di depannya. Oleh karena itu, di setiap barisan tribun di JIS telah mengakomodir hal tersebut untuk memberikan kenyamanan bagi supporter untuk mendukung tim kesayangannya. Selain itu, juga terdapat tribun bagi media di lantai 8, tribun korporat di lantai 5 dan 6, tribun VIP di lantai 4, Royal Tribun di lantai 3 mezzanine, dan kursi disabilitas di lantai 3. Dalam proyek FFBNW PKR 10514 Gusti Ngurah Rai 332. Langkah tersebut merupakan salah satu upaya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam rangka menyelap minimum exertion force guna mempercepat pembangunan kekuatan pokok komponen pertahanan menuju postur TNI Angkatan Laut. Republik Indonesia punya kapal perang perusak baru penjaga lautan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari Safe News. Sebagai negara kepulauan, penting bagi Indonesia untuk memiliki pertahanan maritim yang tangguh. Penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista menjadi bagian penting. Teranyar, kekuatan maritim Indonesia bertambah dengan tambahan alutsista di kapal kombatan, yakni Fit for but not with atau FFBNW. Perusak Kawal Rudal atau PKR KRI Gusti Ngurah Rai 332. Sebelumnya, kapal perang ini menjalani proses pengintegrasian sistem sensor dan senjata atau SEWAKO yang dilakukan di fasilitas produksi divisi kapal perang PT PAL Indonesia Persero. Dilansir dari CNBC Indonesia, setelah selesai proyek pembenahan, badan usaha milik negara atau BUMN tersebut menyerahkannya kepada Kementerian Pertahanan, yang kemudian diterima oleh Kapuskot Baranahan Kementerian Pertahanan Laksma TNI Yosumiarsa. Dengan selesainya proyek FFBNW ini, maka KRI Gusti Ngurah Rai 332 siap dioperasikan sesuai dengan fungsi asasinya sebagai kapal kombatan. Penyerahan dilakukan setelah melalui rangkaian uji coba dan telah memenuhi persyaratan. Ada 3 segmen pengerjaan, yaitu persiapan, pemasangan atau install, integrasi sistem dan pengujian, serta Sea Acceptance Test atau SAT dan delivery. Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesia Persero, Rarya Budi Harta mengatakan, dalam proyek pembenahannya, beberapa integrasi yang dipertajam, yakni integrasi sistem sensor dan senjata, selain kapabilitas rancang bangun dan teknologi pembangunan alutsista matra laut. Dengan selesainya proyek FFBNW KRI Gusti Ngurah Rai 332, maka statusnya meningkat dari laik layar menjadi laik tempur serta mampu melaksanakan tugas pokok yang diembannya seperti anti-air warfare, anti-surface warfare, electronic warfare, naval gunfire support, serta naval diplomacy untuk semakin memperkuat TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ia menyebut bahwa proyek ini merupakan konsep investasi pertahanan yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo pada HUT TNI ke-75 pada 5 Oktober 2020 lalu. Rarya mengatakan investasi tersebut tidak hanya berupa barang yang terlihat atau tangible, seperti peralatan dan fasilitas, namun juga pada hal-hal strategis yang tak kasat mata atau intangible seperti keahlian dan penguasaan teknologi. Dengan panjang total 105,11 meter dan berat 2.365 ton, kapal perang ini masuk dalam kelas light frigate atau perusak kawal rudal atau PKR yang dilengkapi dengan sistem persenjataan meriam utama 76 mm dan dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara atau SAM, sistem pertahanan diri atau Close-in Weapon System CIWS 35 mm, sistem pelontar torpedo dan sistem rudal permukaan ke permukaan atau SSM. Kapal perang ini memiliki kemampuan peperangan elektronik melalui sistem Electronic Countermeasure atau ECM dan Electronic Support Measure atau ESM yang telah terintegrasikan dalam Combat Management System atau CMS yang dimiliki KRI Gusti Ngurah Rai 332. Adapun nama KRI Gusti Ngurah Rai 332
diambil dari nama pahlawan nasional asal Bali, I Gusti Ngurah Rai, yang memimpin pasukan bernama Ciung Wanara, melakukan pertemuan terakhir dikenal dengan nama Puputan Margarana. Adapun nama KRI I Gusti Ngurah Rai 332 diambil dari nama pahlawan nasional asal Bali, I Gusti Ngurah Rai, yang memimpin pasukan bernama Ciung Wanara, melakukan pertempuran terakhir dikenal dengan nama Puputan Margarana melawan Belanda pada 20 November 1946. I Gusti Ngurah Rai yang mendesak menyerukan kepada pasukannya untuk berperang habis-habisan dengan gagah berani. Pertempuran inilah yang kemudian dikenal dengan Puputan Margarana. I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya gugur sebagai kusuma bangsa. Dengan nama tersebut, KRI I Gusti Ngurah Rai 332 diharapkan dapat mewarisi ruh pantang menyerah serta keberanian I Gusti Ngurah Rai dalam mempertahankan wilayah NKRI. Pada 3 November 2020 lalu, PT PAL Indonesia Persero melaksanakan seremoni Delivery Fit for But Not Fit atau FFBNW kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai 332 bertempat di dermaga Bandar Barat PT PAL Indonesia Persero kepada Kementerian Pertahanan yang diterima oleh Kapuskot Baranahan Kementerian Pertahanan Laksma TNI Yos Sumiarsa, yang kemudian diserahkan secara simbolis kepada TNI Angkatan Laut untuk dioperasikan, yang diterima oleh Aslo Kasal Laksma TNI Pugu Santoso. KRI I Gusti Ngurah Rai 332 telah selesai menjalani proses pengintegrasian sistem sensor dan senjata atau sewako yang dilakukan di fasilitas produksi Divisi Kapal Perang PT PAL Indonesia Persero.